Hai y'all, welcome to my channel. Ketemu lagi sama Miss Gil di sini ya, dalam masih kelas pembelajaran jarak jauh nih ya, tapi di materi PPKN, oke? Nah, ini udah pertemuan kedua kita nih. Masih ingat kemarin kita bahas apa? Pembagian kekuasaan ya, oleh John Locke lah, Montesquieu, itu bisa dicek di video sebelumnya kalau ada yang masih ketinggalan. Nah, tapi untuk di pertemuan kedua kali ini kita bakal membahasnya itu jeng jeng, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, kita sering dengar tuh ada menteri menteri pendidikan, ada menteri agama. Nah, itu tuh kalau menteri itu orangnya, tapi kalau kementerian itu lembaganya gitu, organisasinya. Nah, pemimpinnya itu menteri. Siapa sih orang-orang di kementerian itu? Maksudnya tugasnya apa sih mereka itu? Menterinya juga kenapa dia bisa jadi menteri? Nanti kita akan dibahas di pembelajaran kali ini. Jadi temanya kita ngomongin tentang sistem pemerintahan presidensial. Kali ini kita akan ngebahas itu. Terus juga ngomongin Kementerian Negara Republik Indonesia ya. Dan juga lembaga pemerintahan non kementerian. Ini salah typo ini saya, kementerian ya. Oke, ntar di fix deh nanti yang PPT yang akan saya bagikan ya. Nah, di sistem pemerintahan presidensial itu akan ngebahas kita tentang dua fungsi presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu di Kementerian Negara Republik Indonesia juga nanti akan ngebahas apa sih tugas-tugasnya dan apa sih klasifikasi menteri-menteri itu yang ada di Indonesia itu menteri apa aja. Terus juga lembaga pemerintahan non kementerian itu nanti saya akan ngebahas tentang apa sih itu lembaga pemerintahan non kementerian itu atau LPNK ya, dan contoh-contohnya seperti apa. Oke, kita langsung aja next ke pembahasan berikutnya. Nah, tadi kan saya udah bilang, di Indonesia itu katanya sistem pemerintahannya berupa presidensial. Artinya presidensial itu adalah di mana presiden itu memegang dua jabatan sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada beberapa negara lain ya selain Indonesia mungkin yang sistem pemerintahannya itu parlementer. Oke, kamu bisa searching Google sendiri apa itu pemerintahan parlementer. Artinya biasanya kekuasaan pemerintahan, kepala pemerintahannya itu seorang Perdana Menteri dan kepala negaranya bisa jadi itu adalah seorang raja atau ratu atau sultan ya, itu kita nggak bahas yang itu tapi mention aja, oke? Nah, kalau di sistem presidensial ya, tugas presiden itu fungsinya ada dua jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan nih. Kalau kepala negara itu contoh-contohnya kamu bisa lihat di LKS ya, halaman 6. Tugas presiden atau wewenang presiden sebagai kepala negara itu contohnya apa? Yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. AD, AL, AU. Mereka ini siapa? TNI ya. Itu menurut pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945, oke? Nah, sebagai kepala negara juga presiden punya wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Jadi nggak bisa presiden itu bikin keputusan sendiri, harus dengan persetujuan DPR. Kemudian juga membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Oh ya, yang bagian menyatakan perang itu dia katanya menurut pasal 11 ayat 1. Sementara kalau yang bagian C tadi membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR itu menurut pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga presiden juga punya wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya, misalnya ada yang nyerang gitu ya, itu wewenang presiden itu untuk menyatakan bahaya. Itu ada di pasal 12. Juga mengangkat duta dan konsul. Nah, tapi dalam mengangkat duta katanya presiden itu memperhatikan pertimbangan DPR juga. Jadi nggak bisa bikin keputusan sendiri juga. Itu menurut pasal 13 ayat 1 dan 2. Nah, sementara kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan itu contohnya mana ini?
Nah, kalau sebagai kepala pemerintahan itu, yang pertama wewenangnya memegang kekuasaan pemerintahan. Itu ada di pasal 4 ayat 1. Ya. Terus juga presiden juga punya wewenang sebagai kepala pemerintahan itu mengajukan RUU, rancangan undang-undang singkatannya ya, kepada bukan kepada DPR. Jadi bisa tuh kalau ada peraturan presiden yang pengen dibuat RUU mungkin ya bisa tuh diajuin ke DPR. Terus juga menetapkan peraturan pemerintah ya. Jadi ntar jadi Kepres, keputusan presiden. Ya. Itu menurut pasal 5 ayat 2. Lanjut ke halaman 7 yang masih ngebahas di LKS yang punya LKS sambil megang LKS ya. Terus juga membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, itu menurut pasal 16. Selain membentuk suatu dewan pertimbangan, juga presiden itu punya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi menteri-menteri itu diangkatnya sama presiden, ya. Itu menurut pasal 17 ayat 2. Jadi nggak dipilih kalau menteri, yang dipilih itu presiden. Kalau menteri itu ditunjuk langsung sama presiden, ya. Terus juga yang terakhir, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkannya. Ya, itu menurut pasal 20 ayat 2 dan 4. Nah, jadi karena tugas presiden itu banyak banget ya, banyak banget, jadi nggak bisa ngurusin semuanya. Makanya presiden itu dibantu sama wakil presiden dan juga karena tadi yang ini nih berhak mengangkat menteri-menteri, makanya menteri-menteri juga ditunjuk sama presiden untuk membantu tugas-tugasnya presiden dalam berbagai bidang, ya. Nah, sesuai landasan apa atau dasar apa yang dipakai oleh presiden untuk mengangkat menteri-menteri itu sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ya, presiden itu katanya dibantu menteri-menteri negara. Kedua, menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketiga, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu. Terus keempat, pembentukan, pengubahan, dan perubahan kementerian diatur oleh undang-undang. Nah, jadi berdasarkan landasan atau dasar inilah pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden itu berhak itu mengangkat menteri-menterinya, ya. Oke. Nah, kita ngebahas next slide itu tentang tugas kementerian, ya. Kamu bisa cek sendiri di halaman 7, ada tugas kementerian dalam menyelenggarakan pemerintahan negara itu sebagai berikut. Intinya sih sama, saya cuma menyimpulkan aja ya bedanya apa sama ABC sama ini. Tugas kementerian itu sama, yaitu sebagai penyelenggara perumusan, sebagai yang menetapkan, sebagai pelaksanaan kebijakan, sebagai pengelola barang kekayaan negara dan pengawasan. Ingat loh, ini kementerian, ya, bukannya menterinya. Jadi ketuanya baru ya si menteri itu, ya. Nah, yang pertama, penyelenggara apa sih? Contohnya penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya itu di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat, ya, dari pusat ke daerah. Oke. Nah, sedangkan yang bagian B itu katanya kegiatan teknis yang berskala nasional. Perumusan, penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Jadi sama, semua kegiatan teknis yang berskala nasional itu sebagai penyelenggara, penetapan, pelaksanaan kegiatan, bla 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 bla. Oke, ya. Terakhir, juga di bidangnya maksudnya apa nih? Yaitu kementerian itu sebagai perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
Ya, jadi itu tugas-tugas utama menteri, sama semua kementerian, bukan tugas menteri, tugas kementerian. Jadi semua kementerian tugasnya sama, di bidang apa ya tinggal tergantung apakah pendidikan, kesehatan, ya, sesuai menterinya itu kementerian apa. Oke. Next. Nah, ini baru deh kita ngomongin klasifikasi kementerian. Itu menurut Perpres nomor 39 tahun 2008. Nah, di bagian pertama itu ada kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan. Yang mengurusi urusan pemerintahan itu menurut UUD tahun 1945 disebutkan di UUD itu ada 3. Apa aja? Kamu bisa cek lagi di halaman 7 masih sama ya. Itu pertama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Ya, sering dengar dong ya Kemendagri. Terus Kementerian Luar Negeri atau Kemlu atau Kemenlu, oke? Nah, itu ada lagi satu lagi Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, oke? Menhan ini. Nah, ini itu adalah kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan. Itu yang klasifikasi yang pertama. Yang kedua, itu kementerian yang mengurusi urusan yang ruang lingkupnya tanggung jawabnya itu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar atau urusan tertentu ya di sini. Seperti apa urusan tertentu itu? Contohnya kayak Kementerian Agama, Kemenag, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemen SDM, atau Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenhut, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, ya. Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kemenkeu, Kementerian Keuangan, atau Kemenkominfo nih yang sering ngasih SMS random broadcast ke kita, ya, Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Atau juga ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, ya. Ada juga Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenpu. Dan yang lekat dengan kita nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdiknas, ya. Atau Kementerian Perdagangan, Kemendag. Ada juga Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Ada juga Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Ada juga Kementerian Pertanian, Kementan, dan Kementerian Sosial atau Kemensos. Dan terakhir ada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans. Ya, itu kementerian yang mengurusi urusan pemerintah di urusan tertentu, di bidang-bidang tertentu ya. Nah, ada lagi nih kementerian-kementerian yang bertugasnya itu mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman. Mana ini penajaman? Penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Kan pemerintah punya program nih. Nah, itu program pemerintah itu dilaksanakannya itu dibantu sama kementerian-kementerian ini. Contohnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kemen BUMN. Terus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop UKM. Atau Kementerian Lingkungan Hidup, MENLH. Atau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Apa ini? Tertinggal, Kemenek PDT ya. Atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemeneg PP dan PA. Ada juga Kemenpora. Wah, ini sering banget nih kita dengar ya, yang sering ngadain kayak Asian Games ya, atau lomba-lomba di apa ya? PON ya, Pekan Olahraga Nasional, masih ada nggak sih PON begitu? Yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Terus juga ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN. Ada juga Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenpera, dan Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenristek, serta Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Nah, itu mengurusi urusan penajaman, koordinasi, dan sinkronasi dengan program pemerintahnya ya. Nah, ketiga
klasifikasi kementerian ini kemudian dia berkoordinasi lagi gitu, disinkronisasi lagi oleh satu kementerian ini, yaitu Menko atau Kementerian Koordinator. Nah, tugasnya ini adalah sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian lainnya yang berada dalam kewenangannya. Ya, jadi dimasuk lagi nih, dikelompok-kelompokin lagi sama kementerian koordinator ini ya. Ada yang kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan atau Menko Polhukam ya. Ada lagi Kementerian Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau nggak ada singkatannya. Ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ya kan tadi kan ada Kemendagri lah, ada Kementerian UKM gitu kan ya. Jadi mungkin dia masuk ke dalamnya. Terus juga ada bidang Menko Kemaritiman. Ya, itu bisa dicek di halaman 8 kali ini. Next. Jadi itu tentang kementerian-kementerian Indonesia. Kalau kamu pengen cari tahu sendiri ya siapa nama-nama menteri yang sekarang menjabat, bisa kamu searching sendiri, oke? Kita nggak kayak zaman dulu kok harus ngapalin nama-nama menteri, tapi kamu kalau tahu itu lebih bagus, right? Nah, kita pindah deh ke ini nih. Saya ngasih logo-logonya nih. Ya, jadi itu tuh ada Kemenristek-Dikti, Kementerian Kesehatan lah, ya ini Perikanan ya. Jadi ini beberapa kementerian yang ada di Indonesia. Ya, kamu bisa searching sendiri siapa menteri yang sekarang sedang menjabat. Kementerian Pendidikan sekarang siapa? Itu tuh yang awalnya jadi CEO Gojek. Ya. Terus Kemenag yang sekarang kita di madrasah ini adalah di bawah Kemenag, Kementerian Agama ya. Oke, kita next lagi pindah ke pembahasan lembaga pemerintah non kementerian. Tadi kan kementerian nih. Nah, sekarang ada lembaga pemerintah tapi dia bukan kementerian. Oke? Namanya itu LPNK singkatannya. Itu menurut Kepres nomor 103 tahun 2001. Ini banyak ya, apa sih pengertiannya dulu nih? LPNK itu merupakan lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Nah, kepala LPNK, jadi LPNK ini ada kepalanya, ada pemimpinnya. Itu sama di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, tapi melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengordinasikannya. Jadi LPNK itu koordinasi lagi sama kementerian yang sesuai dengan bidangnya, ya. Nah, LPNK merupakan lembaga negara Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian, tapi bersifat strategis, nasional, lintas instansi atau kementerian. Jadi bisa dia tiba-tiba kerjanya di kementerian ini, besoknya kerja sama kementerian itu, ya. Terus lintas sektor dan lintas wilayah, ya. Itu menurut Kepres nomor 103 tahun 2001. Contoh-contohnya itu banyak, lo bisa cek sendiri di halaman 9. Pokoknya ada ada 16 ya. Iya, ada 16. Ya, saya nyebutin beberapa contohnya aja ya. Yang sering kamu dengar mungkin. Kayak BMKG. Apa itu BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini biasa kalau ada gempa-gempa nih ya, dia paling tahu nih. Terus, kamu juga sering dengar dengan logo seperti ini, BKKBN. Ya, apa BKKBN? Itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu dia di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, itu koordinasinya sama kementerian itu. Nah, BKKBN ini juga kamu mungkin suka ngeliat buat sensus penduduk gitu ya, atau program keluarga berencana gitu ya. Nah, ini nih Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Nah, ini nih FBI-nya Indonesia, mata-mata espionase, asik. Ya, kamu bisa searching deh, pokoknya keren. Tapi kalau kerja di BIN itu katanya dia nggak boleh bilang kalau dia itu kerja di BIN, karena kan espionase mata-mata, ya nggak? Ya.
copot. Terus ada lagi mungkin kamu juga dengar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ya. Jadi kalau ada teroris gitu, BNPT deh yang menanganin. Terus, nah ini sering banget nongol di TV nih, siap ada pengumuman update status positif COVID-19 ya, itu yang ngumumin ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kan COVID-19 ini salah satu bencana di negeri kita ya, semoga cepat berakhir deh. Saya capek begini, enakan ngajar langsung. Ya, BNPB itu dia menangani bencana-bencana di dalam negeri. Tapi juga dia nggak cuma bencana macam pandemi aja, bisa jadi kayak tsunami. Nah itu BNPB yang menanganinya. Terakhir ada BNN, mungkin kamu sering dengar juga, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN. Ya, nah itu kamu bisa cek sendiri, silahkan. Jadi segitu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya, yang menyimak sampai akhir. I'm watching you. Makasih ya udah berkunjung juga ke channel saya. Lihat-lihat lagi video sebelumnya kalau kelupaan ya. Sambil rebahan aja, nggak usah capek-capek siapin kuota tapi. Oke, thank you for this attention ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.